Melalui kode dari Kaisang Pangarep, Kejaksaan Agung berhasil ungkap kasus korupsi. Diketahui kemarin sempat viral Kaisang naik jet pribadi. Dan sekarang terbongkar bos Sriwijaya Air. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Jaksa Agung menangkap salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat pemilik maskapai Sriwijaya Air dalam kasus. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kaisang, guys, bikin ulah lagi. Kalau kemarin-kemarin dia memberikan clue, memberikan kode bahwa akan ada penanganan kasus korupsi atau ada kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dia memberikan kode-kode khusus kepada aparat penegak hukum. Kali ini dia berikan kode baru dan itu terjadi lagi. Dia memberikan kode pesawat, kerupuk, dan tidak berselang kemudian ada terjadi kasus penanganan korupsi yang sangat besar di Indonesia. Dan apa kasus korupsi itu? Mari kita lihat videonya. Viral di media sosial. Melalui kode dari Kaisang Pangarep, Kejaksaan Agung berhasil ungkap kasus korupsi. Diketahui kemarin sempat viral Kaisang naik jet pribadi. Dan sekarang terbongkar bos Sriwijaya Air terlibat kasus korupsi timah. Yang kita ketahui nilainya sampai 300 triliun rupiah. Gimana menurut kalian guys aksi dari Kaisang? Aksi dari Kaisang ini, bagaimana pendapat kalian semua? Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini adalah karena Kaisang itu banyak tahu hal-hal yang terjadi korupsi di Indonesia. Dan ini sangat penting untuk penanganan korupsi. Kita lihat lagi. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Pesawat ya, bisa jadi, oh ya, karena kasus korupsi yang terjadi dilakukan oleh bos salah satu perusahaan maskapai terbesar, dan itu kode diberikan adalah kode pesawat. Dan apakah kasus korupsi yang dia lakukan, apakah korupsi di pesawat atau korupsi tempat lain? Wih gila, Kejaksaan Agung tariknya ngeri banget. Dia berhasil nangkep bos Sriwijaya Air yang ngelakuin korupsi di pertimahan sampai dengan berapa? 300 triliun. 300 triliun. Besar sekali ya. Itu kasus besar sebenarnya. Jaksa Agung menangkap salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat pemilik maskapai Sriwijaya Air dalam kasus timah. Henry ditangkap saat kembali dari Singapura karena beberapa kali sebelumnya itu udah dikasih surat panggilan dan akhirnya kalau timah ini sebenarnya kasus korupsi sudah lama ya sebenarnya, tapi pemainnya ada terus berlanjut terus, tidak berhenti. Perasaan timah ini sudah lama sebenarnya, dan kali ini baru ditangkap ini ya. Langsung diciduk bro. Kabarnya beliau ini yang membiayai proses pembelian mesin untuk melebur biji timah ilegal. Yang kedua, beliau juga membuat perusahaan boneka di mana untuk menyelundupkan hasil biji timah dari timah ilegal yang merugikan negara sampai dengan 300 triliun. Kalau ngomongin soal pertambangan di Indonesia ini rame banget. Apalagi ada video yang viral masalah tambang minyak ilegal yang diupload sama salah satu akun. Ini video yang lagi rame kemarin di mana di salah satu tambang minyak ilegal yang ada di daerah Sumatera yang diupload oleh sebuah akun yang isi captionnya kayak gini. Bapak Kapolri harus tahu ini. Ini adalah sarang mafia penyuling minyak ilegal di Desa Bayat Ilir Musi Baju Asin. Ini baru satu sampel tempat pengasilan ini, ada banyak sekali tempat penyulingan minyak ilegal. Aparat di sini pada tutup mata karena apa Pak? Bapak sudah pasti tahu lah, kami sudah capek lapor dengan mereka, bahkan informasi ada anggota juga yang ikut bermain dengan minyak ilegal. Nah ini PR Pak Kapolri nih, jadi video ini harus sampai ke Pak Kapolri biar ditindak nih. Kemarin kan viral di daerah timur tuh masalah polisi yang dipecat gara-gara mengungkap tentang mafia minyak. Nah apakah aparat ini terlibat lagi? Kalau lo pengen tahu video lengkap masalah minyak ini, cek aja di video tadi ada namanya, dan kita kawal semoga itu abang admin yang ngelaporin itu tetap aman.
Dan video ini harus viral sih, karena itu mafia gue yakin gede banget. Nah, tugas kalian buat ngeviralin biar Pak Kapolri ngeliat, dan nanti Pak Prabowo balik dari luar negeri nih, itu kasus ke up. Oke, tugas kalian sekarang untuk like dan share video ini. Nanti kalau ada video baru, gua share. Pokoknya Indonesia harus bebenah. Ini udah lagi bener nih pejabat-pejabat kita. Oke. Wih, gila. Ternyata kasusnya adalah kasus timah ya. Jadi si bos daripada Sriwijaya Air ini membeli mesin pengolah biji nikel yang kemudian setelah diolah itu diekspor. Dan inilah kerugian negara ditimbulkan daripada timah yang diekspor itu tanpa melalui perizinan. 300 triliun itu berapa tahun itu kalau dihitung-hitung. Wah, luar biasa. Bravo kejaksaan. Usai 2 kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Henry Lee, akhirnya ditangkap pada Senin malam. Mengenakan kemeja berwarna merah muda, Henry ditangkap Kejagung di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai mendarat dari Singapura. Tiba di gedung jam Singapura menjalani sampai di bandara ditangkap dan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba untuk proses penyidikan. Henry adalah beneficiary owner PT Tinindo Internusa, salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tata komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015-2022 lalu. Henry juga berperan dalam pengkondisian pemilihan alat peleburan biji timah serta pembuatan perusahaan boneka demi meloloskan perusahaan boneka timah ya. Legal. Ini memang timah ini merugikan negara hingga 100 triliun rupiah. Henry pun diduga menerima uang 1,5 triliun rupiah dari praktek korupsi itu. Yang setelah sadar ya, penyidik kejaksaan kerjasama penyewaan peralatan profesi peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, dan penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SFS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Sementara itu, proses sidang dugaan korupsi tata niaga timah terus bergulir. Sidang pada Senin sore masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Pihak terdakwa menghadirkan 2 saksi ahli, yakni dari hukum pertambangan dan saksi ahli tindak pidana korupsi. Rencananya sidang tata niaga akan kembali digelar pada Kamis 21 November mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Transaksi penyelundupan barang ilegal rugikan negara 216 triliun rupiah. Nah, sekarang giliran bea cukai nih yang kena. Kalian ingatkan ketika Mas Kaisang datang ke bandara terus dia bawa kerupuk merek BC, itu mungkin singkatan bea cukai. Nah, setelah judi online sekarang bea cukai. Pantesan barang UMKM itu nggak pernah laku karena ya pajaknya mahal. Sementara barang impor ilegal ya mungkin nggak kena pajak karena penyelundupan. Bea cukai nih giliran daripada Kaisang. Bea cukai langsung pakai baju oranye. Transaksi penyelundupan barang ilegal rugikan negara 200. Oke, demikian reaksi video yang saya berikan pada kali ini, yaitu Kaisang memberikan clue pesawat kepada aparat Kejaksaan Agung, dan tidak berselang lama penyidik Kejaksaan Agung melakukan penangkapan terhadap bos Sriwijaya Air. Itulah clue daripada Kaisang. Pesawat, bos daripada pesawat Sriwijaya Air ini kemudian ditangkap dalam kasus tentang tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Memang kasus tambang timah ini adalah kasus yang sudah cukup lama sebenarnya. Harus tidak penanganannya tidak paripurna, penanganannya tidak tuntas, sehingga kemudian mafia-mafia timah itu tetap berlangsung. Penyelundupan timah ke luar negeri tanpa resmi, tanpa izin pemerintah itu masih terjadi. Dan ini kemudian dibikingi oleh para pemodal-pemodal yang seperti bos Sriwijaya Air ini. Dengan modal dia membeli peralatan mesin, kemudian timah yang ditambang secara ilegal dilakukan pengolahan menjadi biji timah, yang biji timah itu kemudian diselundupkan, bukan diekspor. Kalau diekspor secara resmi, tapi ini
diselundupkan ke negara tetangga, ke Singapura, ke Malaysia. Akhirnya apa? Potensi kerugian negara sampai 300 triliun. Itu kalau kita bayangkan, kalau potensi ke negara 300 triliun, berarti praktek ini sudah terjadi puluhan tahun. Sehingga kemudian dihitung kerugian negara sampai 300 triliun. Banyak sekali. Dan mereka sudah sekian tahun, puluhan tahun menikmati bisnis ilegal seperti begini. Dan bravo untuk kejaksaan yang berani menindak tegas para pelaku illegal mining, pelaku pertambangan ilegal yang merugikan penerimaan negara. Dan semoga kasus-kasus korupsi besar lainnya di Indonesia ditangani secara tuntas, tidak pandang bulu. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.